Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya pernah dengar nggak? Ada statement di hari-hari kita yang bunyinya kira-kira begini. Udahlah, nggak usah ngurusin orang lain. Urus hidup sendiri aja biar kita bahagia. Nggak usah mikir orang mau jadi apa, orang mau ke arah mana. Yang penting kita punya rencana, kita punya mimpi, dan kita bisa mewujudkannya. Sekilas ya ada benarnya. Ya saya bilang ada benarnya tapi tidak 100% benar. Kenapa ada benarnya? Ya memang kita butuh untuk fokus ke tujuan kita gitu loh. Kita fokus pada apa yang memang sedang kita impikan. Gak terlalu jangan terlalu buang waktu untuk ngurusin orang. Tapi kenapa saya bilang ada benarnya? Karena ada salahnya juga. Dia menjadi salah kalau kita berpikir gak usah ngurusin orang, gak usah ngurus bener-bener, jadi gak peduli gitu. Ketika kita mikir kayak gitu, kita jadinya apatis. Kita jadinya gak mau tahu orang dalam keadaan baik atau tidak gitu loh. Zaman-zaman kayak gini tuh, statement kayak gitu sering banget. Katanya self-love. Cara kita mencintai diri kita adalah dengan tidak perlu mikirin orang lain. Tapi kalau kita sadari betul ya, salahnya adalah orang kayak gitu ya jadinya meninggalkan dakwah kan teman-teman semuanya. Sebagai muslim itu kan kita punya tanggung jawab. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim itu punya amanat untuk ngajak orang pada hal yang baik, untuk mengarahkan teman-teman di sekitar kita ke arah yang lebih baik. Dengan kita menyetujui statement sebelumnya, kita ingin mencintai diri kita ingin menghargai diri kita, boleh silahkan, harus malah. Kita perlu ada waktu, ruang untuk mengapresiasi diri kita secara khusus. Tapi tidak juga dengan abai pada amanat bernama dakwah itu, which is anak Jaksel. Dimana dakwah itu teman-teman semuanya mau tidak mau, suka nggak suka ya memang berhubungan antara kita dengan orang lain gitu. Dengan teman-teman kita, dengan orang di sekitar kita. Pada akhirnya teman-teman semuanya dakwah itu membahagiakan loh. Ngajak orang pada kebaikan meskipun orang itu pada akhirnya ignore, gak peduli, bahkan meremehkan, bahkan menjelek-jelekkan kita. Kalau kita fahami dengan lebih menggunakan hati kita untuk mentadaburi ini, ya memang dakwah seperti itu gitu loh. Tapi kita akan bahagia kenapa? Karena kita di lubuk hati kita ngerasa, wah ini aku udah mencoba untuk melalui jalannya para nabi dan rasul. Meskipun gak sehebat beliau, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Nabi Muhammad SAW, beliau yang tadinya disebut sebagai Al-Amin, namun ketika diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy berbalik 180 derajat menjadi orang-orang yang mengejek, merendahkan, dan menghina Nabi Muhammad SAW. Jadi orang soleh itu, kalau seorang guru bilang ya relatif mudah, karena soleh itu proses kita memperbaiki diri kita sendiri. Ya kembali itu kepada apakah tekad kita kuat untuk menyolehkan diri. Setelah kita soleh, apakah cukup? Ya pada akhirnya kita tahu narasi-narasi dalam Al-Quran akan mengajak kita untuk sadar ada the next level of soleh, yaitu muslih. Mikirin orang gitu loh. Pingin orang-orang tuh jadi lebih baik. Makanya teman-teman semua, para nabi itu semua kayak gitu. Beliau-beliau itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang hebat. Namun ya itu, ketika beliau-beliau ini memutuskan untuk memikirkan orang lain, orang-orang itu orang-orang tuh jadi ngerasa nggak nyaman, nggak aman. Karena apa? Mereka tuh takut zona aman mereka
kezaliman yang mereka udah lakuin itu dipertanyakan. Kezaliman yang sudah nyaman mereka lakukan sehari-hari itu takut kalau misalkan diubah, ya memang seperti itu. Memang tabiat dakwah tuh seperti itu, teman-teman semuanya. Jadi kalau memang kita mau hidup nyaman, aman, ya silahkan teman-teman semua. Ya nggak ada yang larang juga, mangga. Tapi ingat surat Al-Asr itu ketika Allah berfirman wal asri demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua orang rugi. Pada dasarnya semua orang rugi. Barack Obama rugi, Donald Trump rugi, Pak Jokowi rugi, Pak Prabowo rugi, siapa lagi? Bu Susi Pujiastuti rugi, Pak Nadiem rugi, siapa lagi? Pak Sandiaga Uno rugi, Edgar Hamas rugi, Ustadz Abdul Somad rugi. Itu dasarnya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Itu aja? Enggak, ada terusannya. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan saling ingat mengingatkan pada kebenaran, lalu saling ingat mengingatkan pada kesabaran. Oh, ternyata duanya, yang pertama illalladzina amanu wa amilus sholihat, itu tentang menyolehkan diri kita, beriman, beramal soleh. Tapi itu bukan titik, itu koma. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, peduli sama orang, ngingetin orang. Itu dia yang ngebuat kita menjadi manusia yang tidak rugi, alias beruntung, teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.